Salam kepada semua saudara-saudari yang saya kasihi dalam Kristus Yesus. Hari ini kita akan menerokai kedatangan anak manusia. Untuk kali keempat kita menerokai tentang tema ini, domba dan kambing, Matius bab 25 ayat 31 sampai 46. Ataupun saya boleh kata dari sudut yang keempat di mana kita menerokai kedatangan anak manusia. Mari kita datang berdoa bersama. Tuhan Bapa di Sorga, kami meminta supaya Roh Kudus bekerja di antara kami, supaya kami memahami firman-Mu. Kami bukan saja boleh ketahui tentang kedatangan Yesus Kristus kali kedua, tetapi kami juga bersedia untuk menunggu kedatangan Yesus Kristus, supaya kami dapat diperkenang oleh Tuhan Bapa Allah, supaya jiwa kami penuh dengan kasih Yesus Kristus dan juga diisi oleh Roh Kudus, dan jiwa kami boleh menjadi saluran berkat kepada lebih banyak orang, supaya bukan saja kami diselamatkan, tetapi kami ada peluang menjadi perkakas Tuhan yang suci, menjadikan orang lain juga boleh dipengaruhi oleh Kristus Yesus. Kami amatlah berkurangan, kami amatlah lemah, dan kami adalah orang berdosa yang diberkati. Puji syukur kepada Tuhan. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, marilah kita membaca teks Alkitab ini. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing, ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing ini di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu membeli aku makan. Ketika aku haus, kamu membeli aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu membeli aku tumbangan. Ketika aku telanjang, kamu membeli aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungimu aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia. Katanya Tuhan, manakah kami melihat engkau lapar dan kami membeli engkau kat makan, atau haus dan kami membeli engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami membeli engkau tumbangan atau telanjang dan kami membeli engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang sebelah kirinya, "Ialah dari hadapanku. Hai kamu orang-orang terkutuk, ialah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak membeli aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak membeli aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak membeli aku tumbangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak membeli aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun, aku menjawab dia, katanya Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau teranjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan atau untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya, jaga aku, untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke dalam sisaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Saudara-saudari, marilah kita lihat di mana tentang perhakiman akhir atas bangsa-bangsa tidak memberikan petunjuk tentang waktunya, tetapi menggambarkan secara jelas kepentingannya. Ia adalah bahagian terakhir dari apokrisi kecil yang berkaitan dengan kedatangan anak manusia.
Bahagian ini penuh dengan alusi ke Nabi yang anak manusia yang diberi kuasa atas semua bangsa. Pelihatan Allah duduk di atas takhta pengkumpulan bangsa-bangsa dan perhakiman domba oleh gembara ilahi. Matius mendaksikan ulang gambaran-gambaran ini melalui lensa Yesus Sang Mesaya. Teks-teks penghakiman merujuk kepada Allah Israel, tetapi Matius menerapkan pada anak manusia yang dimuliakan dan ditinggikan. Wacana apokaliptik Matius dimulai dengan penghakiman atau Yerusalem, para pemimpinnya dan bangsa Israel, dan diakhiri dengan gambaran penghakiman masa depan atas semua bangsa. Penghakiman didasarkan pada tangkapan mereka terhadap Injil. Anak manusia yang ditinggikan dan bertakhta sebagai raja yang menyelesaikan perhitungan dengan orang Yahudi dan bukan Yahudi, yang memberkati orang benar dan menghukum orang jahat. Interpretasi seluruh bahagian bergantung kepada identifikasi mereka yang dihakimi semua bangsa, dan saudaraku yang paling hina ini mencangkuk interpretasi universal tentang perlakuan terhadap yang miskin. Interpretasi klasik tentang perlakuan antara orang Kristian. Penghakiman atas bangsa-bangsa untuk orang bukan Yahudi. Arti Franz melangkuk pesanan teks ini sebagai penghakiman atas bagaimana orang menangkapi pengwakilan Yesus dan pada akhirnya kepadanya, tangkapan terhadap mereka akan adalah ukuran tangkapan mereka terhadap Injil Kerajaan. Saudara-saudari, di sini kita boleh belajar dalam teks bahagian terakhir dari wacana apokaliptik. Matius menampilkan anak manusia yang ditinggikan dengan semua bangsa, patata ete, dikumpulkan di hadapan tatanya. Adengar ini mengingatkan pada Yoel bab 3 ayat 1 sampai 12, di mana Allah menghakimi semua bangsa kerana perlakuan mereka terhadap Israel. Namun bahagian ini membawa makna baru. Sekarang anak manusia menghakimi bangsa-bangsa berdasarkan bagaimana mereka memperlakukan umat Allah yang baru yang berkumpul di sekitar Yesus Sang Raja. Perumpamaan tentang penggabara yang memisahkan domba dari kambing di akhir. Hal ini melambangkan perhakiman yang akan datang menggunakan bahasa tradisional Allah sebagai gembara Israel. Jadi kelompok pertama dipisahkan untuk mendapatkan ganjaran yang berkat. Malihai kamu yang diberkati oleh Papaku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Pemberian kerajaan surga dan hidup kekal yang luar biasa ini berasal dari tangkapan mereka terhadap kesulitan orang lain. Orang-orang benar-benar telah memberikan keramaran dan bertindak baik terhadap saudaraku yang paling hina ini. Ini menunjukkan solidaritas yang mendalam antara raja dan umatnya. Secara individu, anak manusia mewakili umat Allah secara korporat. Orang-orang percaya mewakili Yesus sendiri. Pada akhirnya tindakan amal terhadap utusan Injil menunjukkan tangkapan terhadap Yesus, Mesaya dan Injil kerajaannya. Saudara-saudari, Matius menggunakan bahasa penghakiman yang sangat kuat. Kurilis, penghakiman adalah keputusan. Ini melanjutkan dengan citra dari perumpamaan sebelumnya, pemisahan dikotomio, memisahkan menjadi dua antara orang yang bijak dan bodoh, benar dan jahat, berkat dan hukuman, tetapi ia juga mengintensifikasikan. Jadi kelompok yang kedua kata total sementara antara membuturkan kelamaran dan kebaikan. Mereka mengabaikan yang kecil yang mengelakkan. Penghakiman bukan atas ketindakan kejahatan tetapi atas kegalanan untuk mentangkapi dengan penuh beras kasihan ketika menghadapi keputusan manusia. Jadi kepentingan yang paling hina ialah Kristus, bererti yang terkecil atau yang paling tidak penting, mungkin tampak tidak signifikan atau tidak penting di mata bangsa-bangsa. Namun mereka sebenarnya mewakili raja dan hakim sejati atas semua. Jadi, apakah konsekuensi untuk kita menolak memperlakukan mereka dengan buruk bererti menghina Tuhan, kurios, Tuhan atau Raja. Ini juga menunjukkan penolakan utusan Raja dan pada akhirnya Raja itu sendiri. Saudara-saudari dibeli yang diberkati, hoi
eulogemenoi, orang-orang yang diberkati, dilawan dengan orang-orang yang terkudut, hoi kata remenoi, kata ramenoi, kata ramenoi, yang orang-orang yang terkudut. Datang ke hadiran raja, para usiar, ketantangan, pertentangan dengan diusir darinya Palo, mewarisi kerajaan Kleronomoi Pasilea, mewarisi kerajaan yang dipertentangkan dengan dilemparkan ke dalam api yang kekal. To pritu oinoi, api yang kekal dan hukuman kekal. Kolapsio ainio, hukuman kekal, dikontraskan dengan hidup yang kekal. Joy ainio, hidup yang kekal. Retorika seperti ini memperingatkan bahawa kegagalan untuk menyambut utusan raja dan pesanan melekar memiliki konsekuensi yang serius. Selain itu, dengan berbuat demikian, mereka berpihak kepada kekuatan kosmik yang mententang pemerintah Allah, dan akibatnya mereka akan berbagi nasib iblis dan malaikat dalam hukuman. Citra Matius tentang api yang kekal, to pray to annoy, yang api yang kekal dan hukuman yang kekal, karoksi annoy, hukuman yang kekal, dapat ditaksirkan sebagai hukuman di zaman yang akan datang daripada hukuman yang berlanjut selamanya. Selain itu dikontras dengan memiliki hidup yang kekal. Joel Ayomniong, hidup yang kekal. Bahasa ini biasa mensiratkan kehancuran daripada siksaan tanpa akhir. Jadi saudara-saudari, di mana kita boleh dalam terang tradisi kenabian Yahudi. Warga ini menggabungkan otoritasi ilahi kepada Allah, ilahi kepada anak manusia untuk menghakimi semua bangsa dan mendefinisi umat Allah sebagai pengikut Yesus. Dalam bahagian terakhir, jawapannya atas penantian-penantian murid-murid tentang ketenangan anak manusia, Yesus menggambarkan keadilan bagi semua. Di mana otoritas anak manusia sebagai raja yang bertakhta dan ditinggikan memiliki otoritas universal untuk menghakimi bangsa-bangsa. Dan demikian ketenangan anak manusia adalah waktu perhitungan bagi semua orang. Penghakiman yang akan mempengaruhi baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi. Perhakiman ini didasarkan pada tangkapan bangsa-bangsa terhadap murid-murid yang mengelakkannya. Jadi saudara-saudari, dalam terang tradisi kenabian Yahudi, bahagian ini menghubungkan otoritas ilahi kepada anak manusia untuk menghakimi semua bangsa dan mendefinisikan umat Allah sebagai pengikut Yesus. Meskipun terutama berkaitan dengan bangsa-bangsa bukan Yahudi, bahagian ini mungkin tidak juga berfungsi sebagai peringatan bagi komunitas Kristen Matius. Orang-orang beriman tidak boleh memperlakukan saudara-saudara mereka dengan buruk tetapi halus melawat yang kecil dalam semangat kelamahan dalam pelayanan. Menjadi siap adalah melayani dan bertindak baik berdasarkan standard kasih yang tertinggi. Saudara-saudari, inilah yang kita belajar pada hari ini. So Tuhan memberi kita hikmat darinya untuk hidup demi memperkenankan Yesus. Tuhan bukan untuk kita buat apa yang lebih daripada kita dapat. Tetapi marilah kita melahirkan satu kebelas kasihan seperti Yesus Kristus mengajar kita sejak di dalam ajaran di atas bukit, di mana Yesus Kristus kata, orang yang diberkati ialah orang yang membeli beras kasihan, sebab mereka akan dibeli beras kasihan. Apabila kita mau membeli beras kasihan, di mana kita tahu bahagia yang pertama, ini memperingatkan kita kalau orang yang benar-benar rendah hati, iaitu kemiskinan dalam sendiri, kita tahu tidak dapat buat apa, kita akan mempunyai Allah, mempunyai kerajaan Allah. Dan apabila kita ada kemudian kerajaan Allah, kita tahu kita bukan apa, tetapi adalah berkat Tuhan. Dan apabila kita lihat orang yang sangat susah, kita pun fikir sendiri, juga sendiri apa bukan, dan kita akan melahirkan hati dan juga tindakan beras kasihan. Apabila kita menunjukkan ini menunjukkan kita memang berikut Kristus yang murni, yang tulus.
Biar Tuhan memberkati kami. Bukan kita tahu saja, tapi dengan hati yang tulus kepada Tuhan Allah, kita dapat melahirkan kehidupan yang berseiras dengan panggilan kami dan kita dalam Injil. Mari kita datang untuk doa bersama. Tuhan Bapa di surga, kami berdoa supaya Tuhan menyentuh hati kami, supaya melahirkan kehidupan yang belas dan kasihan. Ada orang yang tidak begitu enak, yang tidak begitu kami pandang tinggi, tetapi mereka mungkin adalah Tuhan yang utus supaya kami dapat melayani mereka seperti melayani Raja di atas Raja, anak manusia sendiri, Yesus Kristus. Bantulah kami ada penglihatan yang berlainan selepas kami membaca firman. Dalam nama Kristus Yesus kami doa bersama. Amin. Semua Tuhan memberkatimu dan juga sekeluarga dan kita jumpa lagi. Bye.